Oke, selamat siang. Saya Kenji Mena Santioso dari Presiden University. Hari ini saya akan menginterview Bapak mengenai pekerjaan-pekerjaan yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan tugas saya dalam organization behavior. Sebelumnya, bisakah Bapak mengenalkan diri terlebih dahulu? Ya, selamat siang deh Kenji. Perkenalkan, saya Andi Sigar, biasa dipanggil Andi. Saya bekerja di PT Dinamika Makmur Sentosa di daerah Jababeka, Cikarang. Ruang lingkupnya adalah transportasi tracking. Ya. Sebelumnya, background Bapak apa sih? Bapak dari asal sini kah atau dari mana? Baik, saya berkeluarga di Cikarang. Backgroundnya saya sebenarnya bermula dari pekerjaan akunting, purchasing, operasional yang udah memegang beberapa bagian sehingga saya dipercayakan di dalam PT Dinamika Makmur Sentosa ini untuk memegang maintenance, purchasing, dan GA, General Affair. Yang aku tahu tuh kan truk kan ada jenis-jenisnya kan ya Om ya, yang ada yang kebuka belakangnya itu bisa Om lebih jelaskan lebih dalam nggak? Oke, baik. Perusahaan tracking itu adalah mengelola jasa pelayanan kepada pelanggan-pelanggan kita yang memakai truk, mobil truk. Nah, jenis-jenis truk itu sebenarnya ada banyak. Dan di dalam PT Dinamika Makmur Sentosa ini, lebih banyak jenis truknya adalah wingbox. Wingbox itu belakangnya box, tetapi ada pintu kiri kanannya yang bisa terbuka, seperti sayap. Nah, di belakangnya juga ada pintu juga. Jadi jenis wingboxnya tersebut ada beberapa jenis juga. Ada yang tronton sekitar yang 12 meter, ada yang fuso sekitar 7 meter, ada yang ankle kalau kita bisa bilang itu yang kecil itu dinamakan ankle gitu. Nah, terus kan Om bagian tracking kan ya, berarti ada konsumen-konsumennya. Berarti ini Om nganter barang itu dalam bidang apa ya? Kayak makanan kah atau apakah? Oke, baik. Di dalam ruang lingkup pelanggan kita itu lebih banyak perusahaan-perusahaan otomotif. Jadi perusahaan manufaktur atau bisa dibilang pabrik membuat spare part dari otomotif-otomotif. Baik itu otomotif roda 2 motor ataupun otomotif roda 4 mobil. Nah, pelayanan kita adalah dari customer tersebut kita membawa barang kepada induknya customer tersebut untuk di-assembly menjadi kendaraan. Nah, untuk bidang lainnya, kita juga pelayanan di dalam bidang food and beverage. Jadi mengangkut bidang produksi makanan dari pabrik makanan kepada pelanggan-pelanggannya juga, gitu. Bisakah Bapak memberitahu saya tentang budaya dan nilai perusahaan tempat Anda bekerja? Ya, budaya di tempat saya bekerja itu sebenarnya masih sifatnya kekeluargaan. Karena perusahaan ini bergerak mulainya dari keluarga. Ya. Jadi masih ada susunan keluarga di dalam perusahaan, lebih banyak sih sudah tidak ada. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada kesamaan usia di perusahaan Anda seperti generasi tua dan generasi muda? Jika ada, bagaimana Anda bisa menghadapi masalah ini? Oke. Di suatu perusahaan pasti adanya senior dan junior, baik yang tua maupun yang muda. Di dalam sikap kita untuk bekerja sama di dalam suatu perusahaan, yang senior secara adat pasti kita akan menghormatinya. Secara umur dia lebih tua, kita menghormatinya. Tetapi secara jabatan bisa menjadi yang junior jabatannya bisa lebih tinggi. Oleh karena itu kita sama-sama saling menyikapi hal ini agar tidak terjadi masalah. Jika nanti ada permasalahan, kita akan berdiskusi, membuka jalan agar tujuannya sama untuk perusahaan. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana perusahaan Anda menangani konflik di antara karyawan-karyawannya? Ya, menangani konflik di antara karyawan. Konflik itu pasti di dalam suatu pekerjaan terjadi. Pasti. Nah, maka itu konflik itu jangan dianggap
permusuhan, malah justru konflik itu adalah sebagai teman sehari-hari pada waktu kita melakukan kegiatan. Jika mana ada permasalahan yang lebih tinggi, kita akan berdiskusi, kita akan mengajak pimpinan agar mencapai jalan keluarnya. Karena di mana-mana pasti kebijakan pimpinan itu yang menjadi keputusan final gitu. Kemudian, bisakah Anda membagikan kolaborasi Anda yang paling sukses? Kolaborasi Anda yang paling sukses. Nah, di sini pertanyaan kembali ke DKNG. Kolaborasinya ini semacam apa ya? Apakah kerjasama saya dengan customer? Apakah kerjasama saya dengan teman-teman karyawan gitu? Kerjasama dengan customer sih. Kemitraan, ya kemitraan. Customer. Baik. Kalau kolaborasi kerjasama sama customer, balik lagi tadi kembali. Ini adalah sifatnya perusahaan keluarga. Asal muasalnya juga dari keluarga. Nah, pada waktu kolaborasi awal itu adanya suatu hubungan keluarga dengan salah satu perusahaan yang memakai jasa transportasi kita itu dimulai dari 2 unit. Nah, perusahaan tersebut semakin berkembang sejak tahun 2022 dan sampai sekarang berkembang, maka kita sudah dipakai 30 unit di perusahaan itu gitu. Nah, itu kolaborasi yang paling baik ya. Oke, sekarang kira-kira nih berapa banyak truk yang dimiliki oleh perusahaan Bapak? Ya. Kalau pertanyaannya truk, kita nggak mau nge-show nih sebenarnya nih. Oke. Tahun 2020 itu masih sekitar 140 unit. Tahun 2022 masih sekitar 185 unit. Tahun 2023 ini kita sudah berkembang menjadi 205 unit. Ya. Oke, apakah ada standar keamanan perusahaan seperti tentang pelatihan, teknologi truk, dan kebijaksanaan perusahaan yang terkait dengan keselamatan? Ya, kebijakan perusahaan tentang pelatihan, kerjasama ataupun safety pasti kita lakukan karena semakin berkembangnya edukasi ke semua lini juga kita perlukan. Yang terutama untuk truk. Kita mengetahui teknologi truk itu akan berkembang, kita akan bekerja sama dengan dealer. Nah, dealer itu menginformasikan dan membuat suatu plan agar tenan-tenannya itu mengikuti training-training yang dilakukan oleh dealer tersebut. Nah, salah satu contoh ya tracking ternama di Indonesia misalnya Hino. Jadi dealer Hino tersebut akan mengundang perusahaan Dinamika Makmur Sentosa untuk mengikuti pengembangan teknologinya dan sekaligus melatih pengetahuan di dalam permesinan truk tersebut. Ya, itu untuk mekanik-mekanik saya gitu. Nah, untuk safety pasti semuanya di jalan juga diperlukan. Sifatnya jalan adalah kita mengikuti undang-undang lalu lintas. Jadi semua hukum lalu lintas yang ada di Indonesia pasti kita akan mengikuti. Nah, untuk safety kepada pelanggan, kepada customer, di mana customer sudah menentukannya, udah pasti juga kita akan mengikuti. Misalnya di dalam area customer itu adanya pengamanan ganjil roda. Otomatis kita harus menyediakan pengamanan ganjil roda. Untuk sopir yang harus memakai helm safety, ya perusahaan juga harus mensupport setiap driver atau connect yang melayani pelanggan tersebut harus memakai hal tersebut gitu. Nah, itu mungkin. Oke, dalam sebulan kira-kira berapa banyak truk yang memerlukan perbaikan? Nah, kalau pertanyaannya dalam sebulan berapa truk perlu perbaikan dari 200 unit tersebut, sebenarnya relatif. Kalau saya bilang relatif. Karena sifatnya truk tersebut atau kendaraan tersebut rusaknya bisa jadi berbeda-beda gitu. Tetapi pada waktu servis bulanannya kita ada namanya preventif. Di mana preventif tersebut, kendaraan-kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan dari dealernya kendaraan, misalnya ganti oli di 10.000 km,
kita akan memanggil dan mengontrol ganti oli tersebut per 10.000 kilometer. Jadi setiap bulan itu tidak tentu, bisa jadi 20 mobil, bisa jadi 30 mobil, bisa jadi 5 mobil. Nah, tetapi sifatnya itu yang sudah preventif, tiap bulan kita kontrol. Ada juga istilahnya yang korektif, di mana melakukan pekerjaan itu yang rusak tiba-tiba, gitu. Contoh, misalnya lampu putus, akhirnya kan tiba-tiba dan kita harus benerin di saat mobil itu masuk ke bengkel. Itu deh jadi. Soal yang ke-8, langkah apa yang Anda ambil untuk meminimalisir dampak lingkungan dalam transportasi? Langkah apa untuk meminimalkan dampak transportasi? Dampak lingkungan dalam transportasi. Oh, dampak lingkungan. Oke, baik. Dampak lingkungan untuk transportasi, otomatis rule yang ada, peraturan untuk kendaraan itu sifatnya pasti ada. Salah satu contoh untuk lingkungan nih ya, uji kir, di mana uji kir tersebut akan menyesuaikan ketentuan-ketentuan kendaraan yang diperbolehkan untuk beroperasional di negara kita ini. Ya, salah satunya ukuran box, tidak adanya over dimensi, tidak adanya over muatan gitu. Nah, itu biasanya oleh Dinas Perhubungan itu sudah ditentukan. Nah, pada waktu uji kir tersebut kita akan menguji gas emisi buang dari asap pembuangan pembakaran kendaraan tersebut. Nah, di mana ada ambang batasnya, jadi itu yang kita jaga untuk lingkungan agar yang diperbolehkan oleh negara kita, ambang batas gas emisi tersebut kita harus jaga. Itu untuk kebaikan lingkungan juga. Gitu. Kemudian, apakah ada kebijakan untuk kerusakan kendaraan atas terjadinya kecelakaan? Ya. Untuk kecelakaan itu kita bisa saja menangani sendiri dan juga bisa ditangani oleh orang lain. Kebijakan perusahaan yang ada, kita untuk kecelakaan itu diselesaikan oleh teman-teman kita sendiri. Ada bagiannya, yaitu bagian saya juga, namanya DGA, General Affair, itu mengurusi kecelakaan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang pembiayaan lebih tinggi, kita memakai rekanan jasa asuransi. Jadi pada waktu kita menabrak sesuatu ataupun mengganti kerugian pihak ketiga, itu kita akan bekerja sama dengan asuransi. Nah, di mana memang asuransi akan memberikan fee member kita setiap bulan, setiap tahun untuk bagi mereka gitu, untuk fee-nya mereka, biaya asuransinya. Intinya gitu. Kemudian, bagaimana Anda memastikan keamanan produk yang dikirim? Ya, produk yang dikirim selalu mesti aman dulu. Nah, di mana kita rekrutmen karyawan, khususnya driver, kita akan brainstorming mereka untuk menjaga muatan customer. Pada waktu terjadi kecelakaan, pada waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, selalu harus menjaga muatan customer dulu. Nah, itu udah pasti nomor satu kita. Nah, pada waktu kita menjaga muatan customer tersebut, ya kita juga harus memberikan suatu keahlian, skill bagi sopir-sopir tersebut. Yaitu melalui apa? Melalui training. Jadi sebelum memuat barang tersebut, kita akan memberikan training kepada sopir tersebut. Bagaimana caranya dari loading sampai dengan bawah, sampai dengan unloading, sampai bongkar, dari muat perjalanan sampai bongkar. Nah, itu si sopir harus mengetahui gitu. Dia punya harus ada yang disarankan untuk diikat, dia punya trolinya. Ada yang disarankan untuk ditutupin terpal. Nah, jadi semuanya itu harus ada
IK-nya. Gitu. Pertanyaan terakhir. Apa nih tantangan terbesar Bapak sejauh ini di perusahaan Bapak? Ya, tantangan terbesar di dalam suatu perusahaan tracking adalah semakin banyaknya pengusaha melihat opportunity di dalam bidang usaha, apalagi dengan berkembangnya usaha-usaha di Indonesia, otomatis menjadi prioritas utama transportasi itu diperlukan. Ya, tantangannya pasti akan lebih banyak pesaing-pesaing yang akan baru bermunculan. Nah, pesaing-pesaing yang baru bermunculan ini harus diperkuat dengan pengalaman. Nah, perusahaan kita PT DMS berpengalaman dari tahun 2002 sampai sekarang. Dengan adanya SOP, dengan adanya IKA dan pelatihan-pelatihan karyawan kami, artinya otomatis PT Dinamika Makmur Sentosa akan menjadi leader bagi pengusaha-pengusaha baru. Nah, kita tidak boleh marah, malah justru kita harus merangkul mereka agar menjadi pengusaha transportasi yang baik untuk negara, baik untuk customer, dan baik untuk semuanya gitu. Itu Sekian pertanyaan dari saya. Mungkin selamat siang dan terima kasih Bapak. Iya, selamat siang Dekenji. Semoga hal ini bermanfaat untuk pengetahuan Dekenji dan dapat bisa memberikan share kepada teman-teman juga semua. Ya sedikit banyak Bapak mengetahui ini, jika mana nanti ada kekurangannya ya minta maaf juga. Oke. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Ya, terima kasih juga Dekenji udah menyempatkan waktunya untuk datang mempertanyakan kebutuhan studinya Dekenji. Semoga hal ini bermanfaat untuk Dekenji dan teman-teman untuk menyelesaikan studinya Dekenji juga.